utuh. Nah, kembali lagi di channel Bung Royan. Kali ini kita akan membahas, lebih tepatnya mereview setelah 1 tahun penggunaan motor dari Honda Mega Pro tahun 2010. Nah, jadi bapakku ini ngasih beberapa banyak masukan motor saat itu. Lalu aku memilih yang Mega Pro. Karena apa? Itu ada banyak pertimbangan. Kita mulai aja langsung. Jadi pertimbangan pertama yang aku putuskan untuk memilih Honda Mega Pro adalah, pertama itu adalah karburator. Entah kenapa aku kurang suka motor injeksi ya, walaupun irit, udah jelas irit dan teknologinya baru. Dan motor-motor injeksi di cc 150-an itu banyak variannya, mulai dari Kawasaki juga ada, Yamaha ada, Honda ada, Suzuki juga ada, dan beberapa banyak macam merek lainnya. Yang kenapa aku milih Honda? Karena kalau di Honda itu harga untuk dijual kembalinya masih lebih stabil, lalu ketersediaan spare partnya juga banyak, dan untuk tingkat kebandelan mesinnya itu nggak diragukan lagi ya, daripada motor-motor yang lain. Itu menurut aku, karena dari dulu emang user Honda untuk motor, jadi udah percayalah puluhan tahun tuh pakai Honda. Terus memilih Mega Pro ini daripada mungkin CBR 150R atau yang gitu-gitu sejenisnya. Memang ya, walaupun dari tingkat keborosannya boros banget sih, mungkin berapa ya, lebih dari 40 km per liter ya. Jadi 1 liternya itu bisa nyampe 40 km lebih. Sangat irit daripada yang injeksi itu sekitar, bisa dibilang itu lumayan boros ya, sekitar 20-an. Karena dari dulu memang pakai karburator itu udah seneng. Karakter mesinnya itu walaupun agak nge-lag tapi gampang untuk dioprek ya. Jadi kalau mau kita ganti-ganti mungkin kedepannya dari karbu standar mau jadi karbu PE atau PWK dan lain-lainnya, mau di stroke up, bore up, wah itu enak kalau di karburator. Kalau injeksi bisa tapi mahal. Kembali lagi ke budget. Jadi kalau yang karburator itu murah ya, motor-motornya itu murah, di bawah 10 jutaan. Jadi kalau misalnya ambil yang cc nya 150 injeksi itu bisa di atas harga 9 juta ke atas ya, tergantung kondisi dan kelengkapannya. Nah, waktu itu aku dapat kondisinya itu tangan kedua, plat Sidoarjo. Jadi kondisinya mungkin sama pemilik sebelumnya itu kerjanya di pelabuhan ya, jadi di bagian bawahnya itu sedikit berkarat, tapi setelah aku pakai, aku bersihin, ternyata karatnya bisa hilang guys. Aman, ada cairan pembersihnya. Terus harganya itu terjangkau ya, harga terjangkau. Kedua, karena aku milih ini itu gara-gara kenyamanannya guys. Nyamanannya itu ya, kalau kan aku di sini ya nyoba antara Avixa nih sama CB 150R, itu shockbreakernya memang empuk tapi motornya itu ringan. Jadi kalau misalnya di jalanan Surabaya kan jalanannya lumayan jelek ya, banyak tambal-tambalannya, itu memang kayak ngambang gitu, nggak sampai bergoyang sekali tapi nyaman. Nah ini kalau pakai Mega Pro itu bisa lebih nyaman lagi. Kenapa? Karena bodinya itu berat guys. Bodinya itu sekitar 120 kiloan, itu berat sekali ya itu. Jadi apalagi ini aku udah tak tambahin box belakang itu, box untuk naruh-naruh jas hujan dan beberapa kelengkapan peralatan lain ya, yang ukuran itu 33 liter. Jadi laptop lebarnya 14 in pun bisa masuk, luar biasa. Bawa beras 5 kilo bisa, mantap. Terus setelah 1 tahun pemakaian
sama pemilik sebelumnya itu juga dia karburatornya ternyata sudah tidak yang orisinil ya, jadi ini imitasi. Tapi menurut saya memang ya kalau orisinil sama imitasi itu bedanya di karakter saat akselerasi. Akselerasi itu memang lebih lemot dan agak berebut sedikit. Itu mau disetting kayak apa, namanya imitasi tetap seperti itu. Jadi minta maklumin aja, nanti bisa menabung atau ganti yang lain. Terus apalagi, oh ini untuk tenaganya, untuk menanjak-nanjak itu dicoba oleh saudara saya. Nanjak ke Bromo kuat, turun ke lautan pasir juga mampu, bisa, tapi bannya memang kurang cocok ya, seharusnya pakai ban tahu gitu. Jadi agak berat, karena berat jadi agak desek-desek gitu ya, wajar lah. Terus tenaganya ini aku sering bawa pulang ke Jogja ya, dari Surabaya ke Jogja itu nyaman kan. Jalanan dari Surabaya ke Jogja itu waktu melewati daerah Nganjuk itu bener-bener bolong, terus tambal-tambalan, jalannya gelap, itu mantap ya. Dari tenaganya juga waktu digas mau nyelip-nyelip bis, sumber-sumber gitu, luar biasa. Itu masih kuat dan nggak mengecewakan lah. Seperti ya, karena memang basis motor ini mesinnya sama dengan CRF 150L, cuman beda di horsepower-nya aja. Horsepower-nya itu untuk CRF sekitar 12 HP, kalau yang ini Mega Pro itu sekitar 13 HP. Tapi kalau untuk torsinya kecil kok, nggak salah tuh di bawah 20 atau berapa ya, kurang lebih segitu. Lalu konsumsi bahan bakarnya, karena di sini kompresinya itu cuma 9 atau 10 ya, setahu saya 9. Jadi untuk diisi pertalite itu memang sangat cocok. Jadi memang kalau bisa memang seharusnya ngisinya pertalite. Jadi untuk spek-spek mahasiswa seperti aku dan mungkin orang-orang lainnya yang memang ingin punya motor speknya cocok untuk touring, bisa untuk berboncengan berdua atau badannya yang besar-besar seperti saya, bawa motor ini sangat cocok. Karena apa? Irit itu, karena kompresinya kecil, bisa diisi pertalite, kapasitas tangkinya 10 liter lebih, itu 100.000 pertalite masih mampu. Sampai Jogja 100.000 itu bisa sisa kalau tangannya sekolah. Jadi kalau misalnya kita jalannya sekitar 50 atau 60 itu nyampe Jogja masih sisa tanpa ngisi lagi. Tapi kalau misalnya kayak saya ini jalannya di atas 70-an, 80, kiri standar, itu bisa ngisi lagi ya. Emang agak mahal ya jadinya. Nah ini karena tadi, karena gearnya ini ukuran terlalu besar, jadi kalau nanjak memang kuat, tapi kalau untuk jalan banter itu kurang cocok. Makanya aku ganti gearnya, ukurannya jadi lebih kecil, sekitar berapa ya, 44 tadinya itu, kurang tahu tadinya berapa. Jadi gear ukuran 44 yang belakang. Nah sekarang untuk kecepatan standar itu bisa di 60, tadinya itu cuma 50, 40 kan. Itu udah agak ngerem ya, di RPM 5000 itu enggak banget sih. Makanya tak ganti gear belakangnya supaya bisa lebih banter lagi di kecepatan standar. Itu menurut saya pribadi. Lalu apalagi ya? Untuk kenyamanan udah tadi. Oh iya, ini aku kan mengambil yang 2010 yang monoshock ya, jadi bukan yang dual shock. Shockbreakernya cuma satu di tengah, itu empuk banget ya, dan bisa diatur tingkat kekerasannya, atau orang-orang bilang itu rebound ya. Nah, rebound itu bisa diatur. Terus ini mungkin karena dari pemilik awalnya itu penggunaannya
mempengaruhi tingkat keringanannya saat mencengkram. Apalagi untuk lampu depan ini udah diganti juga sama yang punya sebelumnya, jadi LED. Kalau terabas malam-malam jam 12 itu lewat Ngawi, beranilah, nggak usah takut karena ini lampunya terang banget. Terus joknya empuk, itu ya empuk, masih standar dari sananya, empuk banget, nggak, udah dari 2010 sampai sekarang tuh berapa tahun, 13 tahun ya. Nah itu bener-bener nggak habis busanya, jadi nggak kayak yang langsung gepeng itu, enggak, tapi tetap masih ada, masih empuk. Kulitnya juga mungkin kayaknya udah ganti kalau kulitnya ya, tapi busanya itu masih bagus, masih empuk. Terus setelah setahun pemakaian, karena dulu itu tidak ada boxnya, aku nggak bisa bawa jas hujan dan lain-lain, akhirnya aku belikan box. Itu boxnya mereknya Givi ya, Givi. Itu beli di harga sekitar berapa ya, 600 800 ya, 800. Terus sama dudukannya khusus untuk Mega Pro 2010 itu sekitar 270-an. Itu kuat banget, nggak bocor, jatuh juga nggak pecah. Bahkan waktu itu pernah kuncinya itu hilang, aku bor pun susah banget. Itu sampai beli mata bor baja ya, karena dalam itu bener-bener nggak bisa dijebol pakai kunci T, itu nggak bisa, harus dibor pakai bor yang untuk matanya baja, terus baru diganti. Itu lumayan mahal ya, 160, cuman rumah kuncinya doang. Itu ternyata kuncinya habis itu hitam. Itu agak nyesek sih sebenarnya. Terus apalagi servis mudah. Oh iya, pernah waktu itu gara-gara tutup tangki ya. Tutup tangki ini mungkin agak riskan ya, sangat resiko banget, karena sepertinya itu tutup tangkinya udah agak bocor sealnya. Jadi kalau hujan itu rembes airnya masuk ke dalam tangki, jadi bensin itu tercampur sama air hujan. Itu dulu sering banget kemasukan air sampai ke karburator, jadinya berbet. Setiap 500 meter sekali tuh buka karbu, nguras bensin. Aku sampai males banget lah, mana waktu itu ngeslahnya tuh kalau pagi-pagi susah karena karbunya belum kesetting bagus karena imitasi tadi. Terus setelah sekian lama aku kuras lagi tangki bensinnya, karbunya aku setting lagi, tak bersihin. Terus alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kendala lagi. Untuk tangki bensinnya ini ditutupnya udah tak kasih karet ya, dulu waktu hujan. Terus tak usahakan dibiasakan saat hujan tuh tutupnya itu langsung aku tutup gini, supaya air hujan nggak masuk lewat lubang kuncinya gitu. Terus dari apalagi tampilan khususnya di speedometer, itu di speedometer ada RPM sama kecepatan penampilnya itu udah digital ya, walaupun belum TFT, tapi ini lumayan informatif sekali. Ada kecepatan, ada trip odo, trip A, trip B, sama jam, sama indikator bensin. Itu sangat perlu sekali untuk kita yang suka touring jauh ya. Itu aja. Lalu dari suara, ini memang knalpotnya masih knalpot standar, jadi suaranya ya teman-teman bisa cek sendiri di channel-channel YouTube lain, atau kalau kalian punya bisa dengarkan sendiri seperti apa. Memang sengaja ini nggak tak ganti knalpotnya karena aku kurang suka ya knalpot brown itu untuk di motor, tapi kalau di mobil beda lagi. Mungkin sekian itu review
pengalaman setelah 1 tahun pemakaian dari motor Mega Pro tahun 2010. Oh iya, untuk pajak ini lumayan ya, pajaknya itu kurang lebih 400 ribuan. Itu untuk motor agak lumayan sedikit mahal, tapi ya kalau untuk misalnya dari motor-motor lain, kayak ya kan dari dulu saya pakainya kan motor-motor kecil ya, cc di bawah 150, itu rasanya pajak nggak sampai segitu ya. Terus pakai motor 150 pajaknya kok 400 ribu, itu menurut saya mahal sekali. Kenapa? Karena di rumah ada mobil Starlet, Toyota Starlet, itu pajaknya cuma 400 guys. Itu wah gila, sama-sama 400, yang ini 4 silinder 1000 cc nggak kehujanan, yang satunya 150 cc kehujanan. Jadi aku agak gimana gitu rasanya ya, walaupun juga belum ngerasain masukin sendiri, tapi ya dari memikirkannya saja 400 ribu untuk motor tuh mahal ya. Terus kemarin pernah ganti ban itu karena bannya udah tipis banget, aku ganti. Itu ban paling murah harganya 500 ribu guys. Ya karena aku menyesuaikan ukuran yang sesuai aja ya, sesuai standarnya, gak yang tak bikin tipis, gak tak tebelin banget. Itu memang standarnya aku pilih yang itu 500 ribuan. Itu bahkan lebih mahal dari ban mobil guys. Ban mobil kemarin aku beli itu berapa ya, 4 biji sekitar 1,2, itu berarti satunya berapa untuk 300 kurang. Iya ya, 300-an. Bayangin guys, itu selisih 200 ribu sendiri, padahal itu ban mobil ya, ini ban motor. Itu yang makanya aku agak aneh, kenapa motor bisa lebih mahal daripada mobil gitu. Gitu aja ringkasan setahun dalam pemakaian. Kurang lebihnya bisa ditambahkan lagi di kolom komentar, mungkin dari teman-teman yang punya motor tersebut. Terima kasih telah menyaksikan. Salam YouTube. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Ya, ini teman-teman penampakan dari Mega Pro tahun 2010 ya. Ini fairing depannya kecil, ini aku lepas, tak taruh di rumah. Sama pegangan ini juga aku taruh di rumah karena aku ganti pakai ini. Terus ini sebelum aku punya beli ini, tapi tak ini kayak ban untuk ngiket-ngiket barang sama toolkit ya. Kalau aku taruh sisa-sisanya kotor, kayak ada oli-oli. Karena yang versi mono ini udah kram depan belakang, yang belakang single pot, yang double pot ya. Ya gitu. Terus ini karburatornya ini imitasi NPM apa aku itu PE nya di sini. Nah ini enggak ada rembes sama sekali di mesin, bagus. Tapi yaitu karena ini penggunaannya di pasir laut ya, di beberapa ada bercak-bercak karatnya, namun ada yang parah kecuali depan sini. Ini saya nggak tahu kenapa. Ini bautnya ada, tapi karena dulu situ pecah jadi tidak nyambung secara normal. Lalu ini batuh ke kanannya yang agak bengkok, kegeser, jadinya daripada merata jadi atas bautnya. Terus dari ini semua lumayan ya, klakson, lampu hijau nggak kepak. Terus ini ada pas sebelah kanan sini hanya on off lampu kota. Lalu di sini juga tambahin switch lampu fil LED-an ya, ini murah, promo 90.000. Lampu bohlam. Lalu di sini seperti bilang tadi, beberapa indikatornya lumayan. Ini ada sekali si fuel meter, do, jam, kalian itu sama kata ini bisa diganti. Oh itu cuma trip A ya, sudah kan. Terus nggak bisa direset, baru jalan 6.000 ya, 271 karena kemarin dari Jogja nggak reset lagi. Lalu spion ini
sepertinya udah di sama masnya ya, variasi tapi aku lock jadi warna silver ini hanya kan warna swing belakang yang tadinya kan, lalu aku repaint udah benerin, cuman asal ya udah habis lagi. Sorry, lampu depan sih katanya, tapi untuk dalam ini sudah LED ya teman. Tuh set situ ada LED ke 6 LED punya, luar biasa. Lampu kecilnya ini lepas karena lampunya udah sangat terang sekali. Lalu ini di belakang bannya sudah 44, ya ukuran saya berapa untan ban tadi, kita putar lagi ukuran ban mana sih, 110/80 ya, itu tebal di saman sekali untuk perjalanan di yang kurang bagus. Untuk velgnya standar Honda yaitu NK, shockbreaker standar adjustable, ini 10 liter. Aku bilang ini selalu usahakan seperti karena hasilnya agak salah ya. Kita kemampuan dari ini ya, ini pun 10.000, bayangkan ini kalau ini lumayan rugi. Kuncinya ini kunci harus ganti, ini membukanya juga tinggal begini buka. Nah ini luas ya, luas sekali. Ini laptop nih, ini laptop 14 inch. 14 itu hampir jengkal ya, 40 cm. Dulu pernah bawa jas hujan, beras, lalu laptop ini di atas. Ini ya mentok lah, mentok sedikit tapi masih ada ruang di atasnya. Ini aman banget ya plastiknya. Terus ini ada sealnya juga di sebelah sini, jadi aman sekali kalau hujan nggak bocor, luar biasa. Lalu ini karena mungkin penggunaannya sudah cukup lama ya, hampir 13 tahun. Ini shockbreaker agak rembes, bocor. Ban depan belum tak ganti karena masih bagus, cuman aku tambahin anti bocor aja. Lalu apalagi, oh iya ini aksesoris untuk handle kopling dan handle rem ya. Ini adjustable, ini aku suka di kaum kota di angka 3 ya. Kalau yang rem ya kadang-kadang berubah, tapi kalau untuk luar kota jarak jauh aku suka di 6. Karena apa? Lebih nyendal. Ini ringan sekali teman-teman, bahkan kalau mungkin pakai jari kelingking aja bisa ini ya, jari kelingking nggak kuat tapi bisa, saking ringannya. Ya ini bekas-bekas karatnya dulu oleh pengguna sebelumnya. Ini bisa aku hilangkan menggunakan cairan shift cream yang biasanya untuk ikan dapur itu loh. Nah itu ternyata hilang teman-teman, karat-karatnya hingga ya hampir, tapi kayak di apa ya namanya, sandblasting lah, warnanya jadi kembali seperti itu. Ini karena memang udah lama ya, jadi kotor, lama nggak tak bersihin lagi. Mungkin itu aja yang bisa aku gambarkan untuk teman-teman semua yang mencari motor 150 cc karburator di bawah 10 juta, murah perawatan, mudah, nggak rewel. Ini bisa menjadi salah satu pilihan dari teman-teman semuanya. Oke, selamat menjalankan hari-hari Anda. Salam dari saya untuk semua para pengendara motor sedunia. Salam satu aspal. Bye-bye.